tanda tanganku untuk kuliah di pagi itu awalnya abu-abu. Menuntut ilmu tidak pernah benar-benar menjadi alasanku. Hanya ada semacam tanggung jawab besar jika ku ingat keringat kedua orang tuaku. Suasana kelas selalu terasa membosankan. Terlalu banyak beban. Pikiranku kalut tidak karuan menunggu dosen selesai berkicau, hingga akhirnya memberi tugas untuk dikerjakan. Tapi ada yang berbeda ketika aku menatapimu yang begitu cair dalam diskusi. Berinteraksi mengenai ilmu-ilmu yang kau rangkai menggunakan diksi. Dalam hati aku bertanya-tanya, siapakah wanita ini? Gerak-gerik dan suaranya benar-benar menyiutkan nyali. Kenapa aku baru melihatnya di kelas hari ini? Lima dari 7 kelas yang kuambil ternyata sama dengan dirinya. Aku benar-benar baru menyadarinya. Ada semacam gairah untuk menjadi berbeda, agar aku bisa memperkenalkan diriku padanya. Persis seperti caranya ketika dia memancarkan kepintarannya, hingga membuatku tanpa sadar menjadi jatuh cinta. Hari-hari setelahnya aku semakin riang datang ke kelas. Tujuanku jelas. Aku ingin kamu mengenaliku sebagai sosok yang cukup berkelas. Agar aku lekas bisa mengenalmu, duhai wanita cantik di ujung kelas. Ingin mengenalmu membuatku giat menuntut ilmu, membuat lidahku lihai berargumentasi, dan terlibat dalam setiap diskusi yang kerap melibatkan dirimu. Hatiku terasa penuh kala menyadari betapa indahnya terlibat dalam obrolan formal tanpa jemu, yang menyuguhkan getaran rasa sekaligus hal baru bagi isi kepalaku. Rasa-rasanya aku ingin lebih dari sekedar mengenalmu. Aku ingin memilikimu. Kian hari perhatianku tak pernah lepas darimu. Mataku selalu mengarah di mana tepatnya posisi dudukmu. Telingaku kerap merindu suara-suara argumentasimu. Tapi nyaliku tak cukup mampu memperkenalkan diri langsung di hadapanmu. Lorong kampus adalah saksi bisu betapa seringnya nyaliku kau buat mampus. Berpapasan denganmu rasanya adalah keinginan yang timbul terus-menerus. Walau dengan begitu, aku semakin menyadari bahwa rasa aku padamu kian sirna dan semakin pupus. Seorang teman mengetahui apa yang kurasa. Ia memaksa aku untuk bercerita. Mulutku dengan lancang yang berbicara dan ungkapkan setiap rasa dengan begitu gencarnya. Temanku diam saja. Senyumnya kelak menjadi pertanda ada rencana gila dalam otaknya. Selepas senja sesaat setelah gelap, temanku memintaku mengantarnya entah kemana. Ada yang ingin ditemui katanya. Aku ikut saja. Tak ada sedikit pun rasa curiga. Tujuan yang direncanakan mendadak dibatalkan dengan berbagai alasan. Ia memacu kendaraannya menuju tempat yang tak pernah kubayangkan. Ada wanita yang sedang menunggu di teras sebuah kos-kosan. Wanita yang selama ini sangat kudambakan. Ada apa gerangan? Apakah ini kesengajaan? Teman macam apa yang tega mempermalukanku di depan sosok pujaan? Hatiku terus memaki mengutuki khayalan yang harusnya bisa jadi kenyataan. Pertama kali sejak aku mencintainya, akhirnya kami berkenalan tatap mata. Kusebutkan nama aku yang tentu saja sudah dikenalnya melalui absensi di kelas semasa kuliah. Basa-basi gila yang harusnya tak pernah kutunjukkan kepadanya. Setelahnya adalah obrolan antara wanita itu dan temanku. Aku diam saja.
menenangkan jantungku yang terus berpacu. Sesekali menimpali jika kurasa perlu. Leherku berpeluh, mulutku mengeluh, lututku rapuh. Tatapanku terpaku pada ujung bangku. Menatapnya hanya akan membuatku semakin merasa malu. Temanku izin sebentar membeli rokok ke warung terdekat. Wanita itu menunjukkan toko yang sebenarnya terlihat. Aku tercekat. Wanita itu menatapku cukup lekat selepas temanku minggat. Suasana berubah kaku karena kami saling diam dan menatapi bangku. Aku memulai pembicaraan dengan topik sebisaku yang saat itu terlintas dalam otakku. Dia menjawabnya tanpa ragu. Entah ini lucu atau apa saat ia justru tertawa menatapiku yang terlihat dungu. Temanku tak kunjung kembali. Kuperhatikan ternyata ia meninggalkan kunci. Sengaja meninggalkanku sendiri di sini. Menitipkan pesan pada wanita itu kalau ada yang ingin kutanyakan padanya hari ini. Dia mengatakan terpaksa pulang karena ada yang harus dihubungi. Untuk sesaat kala itu, aku berpikiran lebih baik rasanya jika aku mati saja detik ini. Aku sudah gila saat tiba-tiba aku menyatakan perasaanku padanya. Ini perjumpaan pertama. Pembicaraan berdua perdana setidaknya. Kurasakan ada keterkejutan luar biasa dari reaksinya. Menimbulkan tanda tanya. Kenapa bisa? Itu ucapan pertama yang keluar dari mulutnya. Aku menjelaskan duduk perkara. Menceritakan awal mula menyukainya. Betapa semakin gilanya cintaku rasa setiap menautkan perhatian untuknya. Ia merasa tidak percaya. Ini tidak masuk akal baginya. Bahkan menurutnya aku saja tidak pernah mengenalnya. Aku merasakan pembicaraan menjadi cair. Diskusi kita cukup mengalir. Diskusi mondar-mandir. Sampai akhirnya, malam terasa sangat cepat. Hingga perjumpaan ini harus segera berakhir. Kami sampai pada kesepakatan kalau aku harus jauh lebih mengenalnya. Begitupun dengannya, yang membutuhkan waktu untuk mencerna apa yang baru kuutarakan kepadanya. Malam yang aneh dengan sejuta cerita itu, sampai kini masih terasa di dada. Betapa beraninya aku mengutarakan cinta kepada dia. Wanita yang mengenalku saja hanya sebatas nama. Walau akhirnya aku tahu kalau ternyata sedikit lebih dari itu ia mengetahuiku rupanya. Kisah kami tak pernah terjalin setelahnya. Kami saling berteman tanpa ikatan yang kuharapkan sebelumnya. Biarlah. Aku mengamini ini sebagai cerita indah luar biasa pada suatu masa saat aku bicara cinta. Aku tak akan pernah melupakan betapa hebatnya wanita itu menancapkan rasa hanya dengan sekejap mata. Wanita cantik di ujung kelas.